Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 2B. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang lab session 8 file processing. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on terkait menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Kemudian menjelaskan implementasi dan hasil running program. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat kode generator. Pertama-tama kita ke view, sintaks, kita rubah ke Python. Nah, di sini saya akan menggunakan def countdown start kemudian while start 0, kemudian kita gunakan yield star, kemudian kita start satu, kita mulai dari 1, kemudian kita gunakan yield lagi, yield waktu habis. Nah, kemudian kita gunakan for number in countdown 5, kemudian kita print number. Nah, di sini langsung saja kita save. Kita masuk ke user. Di sini kita beri nama generator. Kemudian kita simpan. Nah, di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu. Kita buka command from, kita masuk py -m generator. Nah, di sini sudah terlihat sudah jalan, yaitu 54321. Setelah itu waktu habis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu generator. Generator adalah fungsi yang menghasilkan nilai satu persatu menggunakan kata kunci yield. Nah, kata kunci yield ini kemudian alih-alih atau ini bisa jadi return, bisa seperti return. Kemudian berbeda dengan fungsi biasa yang langsung mengembalikan hasil dan berhenti. Generator akan pause saat yield dan melanjutkan dari titik itu saat dipanggil lagi. Nah, apa itu yield? Yield adalah fungsi generator untuk mengembalikan nilai satu persatu tanpa menghentikan fungsi-fungsi sepenuhnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita akan membuat contoh kode iterator. Kita masuk lagi ke Sublime Text. Nah, di sini kita gunakan class. Oh ya, kita masuk lagi ke Python dulu.
kita gunakan kelas count down, kemudian kita gunakan def init self, star, kemudian titik 2 lalu enter, kita gunakan self, kemudian dot star, kemudian kita masuk lagi, kita gunakan def di sini kita gunakan iter itu singkatan dari iterator. Nah, iter. Nah, kemudian kita self, kemudian kita gunakan return self, kemudian self, kemudian kita gunakan def lagi, sekarang next, kemudian kurung, kita self lagi, kemudian enter, kita gunakan if self start min sama dengan 0, kemudian kita gunakan rise stop iteration, kemudian kita run sama dengan self dot star, kemudian self dot star dengan 1. Kita mulai dari 1, kemudian return lagi, kemudian kita count down 5, kemudian kita gunakan for number in count, kemudian kita print number, lalu kita save. Di sini kita beri nama iterator, kemudian kita coba jalankan. Iterator,
maaf, di sini ada kesalahan, yaitu di sini di dev init saya kurang untuk menambahkan star. Dikarenakan count di sini tidak countdown ini tidak terbaca dikarenakan startnya tidak ada. Stop interaction star. Nah, kemudian kita save ulang, lalu kita coba kembali. Nah, di sini sudah terlihat sama seperti yang hampir sama seperti generator, tetapi ini iterator itu agak sedikit lebih panjang, tetapi sama dengan generator. Maksudnya sama seperti generator. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu iterator. Iterator adalah objek yang bisa diiterasikan satu persatu, misalnya dalam for loop, for ini nih. Nah, nih. Kemudian kelas countdown ini untuk membuat kelas iteratornya. Kemudian init untuk menyimpan angka awal dalam hitungan. Kemudian dev iter itu menyimpan angka mengembalikan dirinya sendiri atau karena objek ini adalah iterator. Kemudian dev next itu untuk mengembalikan angka saat ini lalu menurunkannya jika sudah naik kan, maka stop interaction ini akan berhenti. Kemudian for in count ini mengambil angka satu persatu dari objek iterator. Kemudian lanjut saya akan membuat kode lambda function. Nah, di sini saya akan membuat awal kita pindah lagi sintaksnya Python jumlah sama dengan lambda A contohnya, B kita gunakan A ditambah B. Nah, di sini lalu kita print setelah itu jumlah kita gunakan 3, contoh saja 7. Kemudian kita save. Di sini kita beri nama lambda. Nah, setelah kita save, coba kita jalankan lambda. Nah, di sini juga ada kesalahan, yaitu saya kurang dalam penulisan, kurang satu huruf, yaitu jumlah. Nah, coba kita ulang. Nah, di sini hasilnya 10. Lambda ini adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang digunakan untuk mengekspresikan fungsi sederhana dalam satu baris kode, seperti itu. Kemudian lanjut kita ke perintah berikutnya, yaitu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh program secara hands-on. Nah, kita akan buat kode
file processingnya. Nah, sebelum saya buat kodenya, di sini saya akan menjelaskan apa itu file processing. File processing adalah cara sebuah program untuk membuka, membaca, menulis, dan mengolah file yang ada di komputer. File ini bisa berisi teks biasa, data, tabel seperti CSV, gambar, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari file processing ini adalah menyimpan data agar tidak hilang saat program selesai berjalan. Kemudian membaca data lama yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian memperbarui atau menambah data ke file yang sudah ada. Kemudian saya di file processing ini saya akan menggunakan yaitu WAR. W itu untuk wire dan A itu untuk append dan R itu untuk read. Nah, di sini W itu berfungsi untuk membuka file untuk menulis. Jika file sudah ada, maka isinya akan dihapus. Kemudian jika file belum ada, maka file baru akan dibuat. Keempat, contoh untuk menyimpan data atau reset file. Kemudian A itu kegunaannya untuk satu, membuka file untuk menambahkan data baru di akhir file. Kemudian dua, isi lama file tidak akan hilang. Ketiga, cocok untuk menambahkan data baru secara bertahap, misalnya log atau riwayat. Kemudian R di sini untuk satu, membuka file untuk membaca data. Kemudian dua, tidak bisa menulis. Ketiga, file harus sudah ada. Kalau tidak, kode atau file processingnya akan error. Kemudian yang empat, digunakan untuk menampilkan atau mengolah data yang sudah disimpan. Oke, di sini kita langsung saja membuat kode file processing. Jadi, pertama kita gunakan import CFV, kemudian kita gunakan with open data kendaraan CSV koma atau W, kemudian koma lagi, kita new line atau line baru. Kemudian kita gunakan S file. Kemudian kita gunakan bitter dengan CSV dot with bitter lagi kurung file. Kemudian kita gunakan bitter lagi, kita dot bitter row
kita gunakan. Kita di sini akan menggunakan plat, kemudian kita gunakan jenis kendaraannya, kemudian kita gunakan lagi jam waktu masuknya. Jam masuk saja, jam masuk. Kemudian setelah itu kita lanjut, kita gunakan writer lagi, dot writer row, kemudian sama seperti tadi kita gunakan ini. Kemudian kita beri contoh, misalnya B1 2 3 4 X Y Z seperti itu. Oh ya, di sini kita kurang memberi petik. Di sini setelah itu kita masukkan jenis kendaraannya seperti mobil. Kita gunakan petik terlebih dahulu, mobil. Setelah itu kita jam masuk. Misalnya kita gunakan jam 08.00 atau 30 lah, 30. Setelah itu kita buat lagi contohnya. Contoh kedua kita gunakan seperti tadi, tapi ini motor. Kita gunakan kita masukkan plat pertama B 780 JUI. Kemudian kita masukkan jenisnya motor. Oh ya, petiknya kurang. Motor. Kemudian kita masukkan waktu jam masuknya. Jam masuknya kita gunakan jam 09.45. Setelah itu kita gunakan print. Kita print data kendaraan. Oh, di sini bukan data kendaraan, melainkan data tambahan. Ditulis kita masukkan mode where. Right. Kemudian setelah itu kita di sini ini yaitu kita way di sini menggunakan way. Kemudian lanjut, kita di sini akan membuat kita gunakan with open lagi, kemudian kita masukkan data kendaraan lagi .csv. Kemudian kita tambahkan lagi di sini karena kita gunakan kemudian kita gunakan lagi new line.
kemudian sama dengan petik lagi. Kemudian di sini kita gunakan perintah as file. Kemudian lanjut kita wither lagi, di sini csv dot wither, kemudian file lalu enter. Kita gunakan wither lagi dot withdrawn. Kita masukkan contohnya di sini kita masukkan sama seperti tadi. Kita sama seperti ini, ada plat, jenis, dan jam masuknya. Saya di sini akan membuat plat B5400. Di sini kita gunakan petik dulu B5400, kemudian koma, kita masukkan jenis kendaraannya. Di sini saya akan memasukkan mobil, kemudian kita masukkan jam masuknya, yaitu misalnya 10.30. Kemudian lanjut kita print, kita beri perintah di sini. Kita masukkan data tambahan, ditulis dalam mode, di sini dalam mode append. Setelah itu kita lanjut, kita sekarang masuk ke R. Kita gunakan R lalu enter. Kita sama seperti tadi, with open, kemudian kita masukkan lagi tick data kendaraan dot csv, kemudian di sini kita guna koma terlebih dahulu, lalu petik, kita masukkan R, kemudian kita gunakan as file, kemudian enter. Kita wither, salah, di sini kita gunakan reader dengan csv dot reader file. Setelah itu kita print. Di sini tidak spasi, print titik 2, kita masukkan slash n isi file csv, lalu titik 2 lalu enter. Kita gunakan for baris
in reader, kemudian enter, kita print kita print baris, kemudian kita save. Di sini kita beri nama file, kemudian kita coba jalankan, kita buka cmd. Di sini kita py m file. Nah, di sini sudah terlihat contoh file processing yang saya buat. Nah, di sini sudah masuk data tambahan ditulis dalam mode wired. Nah, di sini di dalam A ini printnya sudah masuk, kemudian data tambahan ditulis dalam mode append. Oh, yang wired itu yang W, maaf, yang wired itu yang W, mode wired ini yang W, kemudian mode append itu yang A. Kemudian di sini R ini menampilkan semua yang ada, semua kendaraan yang masuk di dalam parkiran. Dari W dan A ini dia mencatat semua yang ada di dalam W dan A, seperti plat B1234XYZ, mobil jam 8.30, seperti itu. Sini sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang import CSV ini untuk mengimpor modul untuk memudahkan baca atau tulis file CSV. Kemudian with open ini membuka file dengan nama dan mode tertentu. Kemudian new line ini untuk mencegah baris kosong tambahan saat menulis CSV. Kemudian csv.word ini untuk membuat objek yang bisa menulis data dalam format CSV. Kemudian throw ini menulis satu baris data. Kemudian CSV reader itu untuk membuat objek yang bisa membaca file CSV baris per baris. Kemudian loop baris atau for ini. Nah, di sini untuk membaca tiap baris dari file yang ditampilkan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode saya yang berisi tentang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di dalam kode lab session 8 saya di sini terdapat generator, iterator, dan lambda, dan file processing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit di sini di main. Di main ini nama file input, masukkan nama file di sini, yaitu untuk program meminta pengguna mengetik nama file CSV. Nah, kemudian strip ini gunanya untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan di awal atau di akhir input atau nama file CSV yang nanti akan kita buat. Kemudian with open name file itu untuk membuka atau membuat file CSV dengan nama yang dimasukkan pengguna. Kemudian mode W berarti weird, artinya akan menimpa file lama jika ada.
Kemudian new line sama seperti tadi itu untuk mencegah baris kosong antara data khusus Windows. Kemudian weird csv.withers f ini membuat objek wither untuk menulis ke file csv. Kemudian wither.withdraw pledge tipe entry time, exit time itu untuk menulis header kolom ke baris pertama file csv. Kemudian di sini riwayat berhasil disimpan ke nama file. Nah, di sini jika berhasil nama CSV yang diketik nanti akan mengeluarkan perintah riwayat berhasil disimpan ke nama file. Jika file gagal, maka akan keluar yaitu outputnya gagal menyimpan file. Kemudian lanjut ke elif pilih 8 ini. Nah, di sini nama file input sama seperti tadi untuk meminta memasukkan nama file CSV. Kemudian with open file mode R ini untuk membuka file nama dalam mode baca atau R. With di sini digunakan untuk supaya file otomatis tertutup setelah selesai dipakai bahkan jika terjadi error. Kemudian F adalah variabel yang mewakili file yang dibuka. Kemudian reader sama dengan CSV. F ini sama seperti tadi membuat objek membaca CSV yang akan membaca isi file F berbaris dan mencegah ke kolom-kolom berdasarkan format CSV. Kemudian next reader ini untuk membaca baris pertama dari reader. Biasanya header atau judul kolom tidak menyimpan ke variabel yang dianggap variabel ignore. Kemudian ini juga bisa untuk melewati header agar tidak ikut di proses sebagai data. Kemudian lanjut kita ke riwayat parkir, print riwayat parkir. Di sini menampilkan judul riwayat parkir di konsol untuk memisahkan output dengan informasi lainnya. Kemudian for row in reader ini untuk melakukan loop untuk membaca setiap baris berikutnya dari file CSV. Setiap row adalah list yang berisi nilai-nilai kolom yang dalam satu baris. Kemudian lanjut ke pilihan 9. Di sini pilihan 9 cari input, masukkan plat nomor yang dicari. Itu untuk meminta pengguna memasukkan plat nomor kendaraan yang ingin dicari. Nah, kemudian strip itu untuk menghapus spasi di awal dan di akhir agar bersih. Kemudian upper untuk mengubah input menjadi huruf kapital semua agar pencari tidak cache sensitif. Kemudian lanjut ke hasil sama dengan list ini. Itu untuk filternya untuk digunakan menyaring elemen dari parking history atau parking simulator, daftar riwayat parkir yang memenuhi kondisi tertentu. Kemudian
lambda v dot plus cari parking history ini untuk anonim atau lambda yang mencetak apakah atribut plat dari objek v sama dengan cari, kemudian hasil filter adalah iterator, lalu diubah menjadi list dengan supaya bisa dicek di iterasi. Kemudian langsung saja saya jalankan kode saya, yaitu kita masuk py min m simulator dot main 478.261. Di sini monitoring. Di sini tidak terbaca. Di sini saya belum masuk, ternyata, maaf. Sini harusnya kita masuk dulu cd smart parking. Kemudian kita cd lab 7. Tidak spasi. Lab 7. Kemudian kita masuk lagi cd parking, smart parking. Kemudian baru kita di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu. Di sini kita akan pilih nomor 5, yaitu simulasi riwayat parking dulu, cara acak jumlah 3. Di sini sudah terlihat tool ini, yaitu roda 2 masuk jam 1 keluar 4. Kemudian forward ini adalah roda 4. Di sini saya akan langsung saja kita pilih di sini, pilih nomor 7, simpan riwayat parkir ke file CSV. Di sini langsung saja kita pilih nomor 7. Kita masukkan riwayat .csv. Di sini masukkan nama file contoh riwayat CSV. Riwayat berhasil disimpan ke riwayat CSV. Berarti di sini sudah tersimpan ke dalam riwayat CSV. Kemudian kita pilih nomor 8, kita akan baca riwayat dari file CSV. Riwayat CSV. Di sini sudah terbaca yang kita masukkan tadi. Ini A3353. Di sini sudah masuk, sudah terbaca. Coba kita pilih nomor 9. Sekarang plat nomor A3353BT. Kendaraan tidak ditemukan dalam riwayat, dikarenakan di sini kendaraan sudah keluar. Kemudian kita cek di riwayat CSV kita masuk ke smart parking, kita ke lab 7 smart parking, riwayat, kita akan cek. Di sini sudah masuk plat yang kita buat secara acak tadi atau random, A3353B, sama seperti tadi.
Sini kita seperti ini aja. A3353B, kendaraan nomor roda 2, tanggal 18 sama, 148 sama, kemudian 18/05/2025 sama, 043400 sama. Oke, seperti itu sedikit penjelasan atau tugas hands on dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.